Asuransi jiwa bersama Bumi Putra 1912 diakui sebagai satu-satunya bentuk badan usaha yang berbentuk usaha bersama. Belum terdapat undang-undang yang secara khusus mengatur tentang usaha bersama perusahaan asuransi. Ketika terjadi kekosongan hukum, pemegang polis asuransi jiwa bersama Bumi Putra 1912 mengalami ketidakpastian hukum serta ketidakadilan. Asuransi jiwa bersama Bumi Putra telah lama menghadapi tantangan keuangan yang serius, termasuk defisit solvabilitas dan kesulitan memenuhi kewajiban kepada pemegang polis. Latar belakang yang keempat yaitu karena adanya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 32 PUU 11 tahun 2013 yang memerintahkan bahwa dalam waktu 2 tahun 6 bulan setelah putusan MK tersebut diucapkan, pemerintah dan DPR diwajibkan untuk membuat undang-undang tentang usaha bersama. Putusan kedua adalah putusan Mahkamah Konstitusi nomor 32 PUU 18 tahun 2020 yang memerintahkan DPR dan pemerintah untuk menyelesaikan undang-undang tentang usaha bersama asuransi dalam jangka waktu paling lama 2 tahun sejak putusan MK nomor 32 tahun 2020 ini diucapkan. Namun, sampai dengan saat ini, DPR dan pemerintah tidak membuat undang-undang tentang perusahaan asuransi berbentuk usaha bersama. Artinya, DPR dan pemerintah tidak melaksanakan putusan MK nomor 32 tahun 2013 dan putusan MK nomor 32 tahun 2020 tersebut. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana undang-undang tentang usaha bersama perusahaan asuransi telah mengatur dalam mendukung kemajuan usaha bersama perusahaan asuransi di Indonesia, Amerika Serikat, dan New Zealand. Bagaimana seharusnya pengaturan tentang usaha bersama perusahaan asuransi dapat mendukung penyihatan asuransi jiwa bersama Bumi Putra 1912. Teori yang digunakan adalah critical legal study karena penelitian ini memberikan kritik terhadap adanya kekosongan hukum dalam pengaturan mengenai bentuk usaha bersama. Kekosongan hukum ini mengakibatkan ketidakadilan bagi pemegang polis dan bentuk usaha bersama menjadi terhalang dalam melakukan kegiatan usahanya. Akibatnya, bentuk badan usaha bersama menjadi insolven sehingga perlu dibuat suatu pengaturan tentang usaha bersama asuransi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian doktrinal dengan bahan hukum primer, sekunder, tersier. Penulis juga melakukan wawancara kepada regulator, peneliti senior BRIN, pejabat AJB Bumi Putra 1912. Penulis juga melakukan penelitian di beberapa negara. Yang pertama adalah Indonesia. Sejarah bentuk perusahaan usaha bersama asuransi di Indonesia berdiri tahun 1912 dengan prinsip gotong royong, mengalami tantangan kesehatan keuangan akibat kekosongan hukum dan pengawasan yang kurang optimal. Otoritas jasa keuangan berusaha menata ulang regulasi dan struktur kelembagaan, termasuk wacana perubahan bentuk badan usaha untuk memperkuat tata kelola. Di Amerika Serikat, sejarahnya adalah usaha asuransi mutual berkembang sejak awal abad ke-20 dengan prinsip mutualisme, di mana pemegang polis sebagai pemilik. Setiap negara bagian memiliki undang-undang dan insurance commissioner sendiri. Model regulasi adalah state-based regulation, berkolaborasi dengan NAIC untuk menyusun regulasi termasuk aturan mutual dan demutualisasi. NAIC adalah National Association of Insurance Commissioners. Kemudian upaya pemangku kepentingan di Amerika Serikat, NAIC dan regulator negara bagian melakukan diskusi, pengawasan, pembaruan regulasi, dan kolaborasi antara regulator industri. Di New Zealand, sejarah dari bentuk badan hukum usaha bersama perusahaan asuransi diawali dengan dominasi perusahaan mutual, di mana dimulai pada tahun 1880. Perusahaan mutual umumnya berfokus pada segmen pasar khusus, misalnya pertanian. Dengan model regulasi Twin Peaks, mereka melakukan penguatan tata kelola melalui pengawasan prudensial, pengawasan perilaku, peningkatan transparansi, dan penerapan standar resiko internasional. Bagian penutup dari penelitian ini terdiri atas simpulan dan saran. Belum terdapat undang-undang yang secara khusus mengatur tentang usaha bersama perusahaan asuransi. Asuransi jiwa bersama Bumi Putra 1912 telah lama menghadapi tantangan keuangan yang serius, termasuk
termasuk defisit solvabilitas dan kesulitan memenuhi kewajiban kepada pemegang polis. Dalam krisis solvabilitas, regulator dan manajemen membutuhkan landasan hukum yang jelas untuk melakukan restrukturisasi modal, skema pembiayaan bertahap, demutualisasi, dan transfer portfolio. Ketika terjadi kekosongan hukum, pemegang polis asuransi jiwa bersama Bumi Putra 1912 mengalami ketidakpastian hukum serta ketidakadilan. Simpulan yang kedua, di negara-negara bagian Amerika Serikat memiliki undang-undang dan insurance commissioner sendiri. Model regulasi di Amerika Serikat berupa state-based regulation, di mana masing-masing negara bagian berkolaborasi dengan NAIC untuk menyusun regulasi, termasuk aturan mutual dan demutualisasi. NAIC dan regulator negara bagian melakukan diskusi, pengawasan, pembaruan regulasi, dan kolaborasi antara regulator dan industri. Di New Zealand memiliki pengaturan yang lebih baik dari Amerika Serikat. Model regulasi di New Zealand adalah Twin Peaks, di mana pengaturan perilaku atau conduct dikelola secara terpisah. Penguatan tata kelola melalui pengawasan prudensial, pengawasan perilaku, peningkatan transparansi, dan penerapan standar resiko internasional. Saran dari penulis agar pemerintah dan DPR segera membentuk undang-undang tentang usaha bersama perusahaan asuransi sebagai langkah mendesak untuk mengakhiri kekosongan hukum yang selama ini menimbulkan ketidakpastian bagi pemegang polis asuransi jiwa bersama Bumi Putra 1912. Pengaturan tentang usaha bersama perusahaan asuransi yang merinci standar tata kelola, yaitu independensi pengurus, transparansi investasi, mekanisme audit dan aktuaris independen, sanksi pidana dan administratif atas pelanggaran, akan menutup celah yang selama ini memicu masalah manajerial asuransi jiwa bersama Bumi Putra. Bentuk undang-undang akan memperkuat daya paksa dan menjamin harmonisasi di seluruh instrumen peraturan. Demikian diseminasi saya, kiranya dapat berguna bagi perkembangan hukum di Indonesia, khususnya penyihatan asuransi jiwa bersama Bumi Putra 1912. Terima kasih.